Selamat pagi saudara sekalian, all our family and friends dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu pagi hari ini Tuhan mengirimkan kita matahari dan udara yang segar. Dan sama seperti itu dia ingin menaruh terangnya dalam hati kita. Apapun yang kita sedang lewati pagi hari ini, Tuhan ingin menaruh terangnya. Dan terang itu akan mengalahkan segala kegelapan. Dan juga hari ini kita dapat pagi hari ini menghirup udara yang segar, udara pagi. Dan dia ingin kita menghirup hadiratnya. Dipenuhi dengan hadirat dan kebaikannya. Oleh karena itu saat ini mari kita masuk dalam hadiratnya. Kita worship dia dan mari kita katakan, Tuhan penuhi hatiku dengan hadiratmu. Aku perlu engkau pagi hari ini. Let's worship him. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendekat, diam di hadirat-Mu. Sebab Engkau satu-satunya yang kami rindu. Thank you Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu menandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat di dalam hati-Mu ya Bapa. Dalam hati-Mu kami merindukan Engkau Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama tinggikan Dia. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, oh diam hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami ke tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau sama-sama sekali lagi naikkan pujian ini. Haleluya. Penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang Engkau ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami semakin dekat kepadamu, dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Haleluya. Ku rasakan
Kami rindukan Kau di tempat ini. Kami haus akan-Mu ya Bapa. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami. Karena Engkau yang terutama di hidup kami. Kau satu-satunya yang kami rindukan ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kami masuk. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. We need you, Lord. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Yes, Jesus. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwa kami Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar di hati kami selalu rindu Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kehidupan kami berasal dari Engkau, dan kami dekat dan mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Karena ketika kami mengenal-Mu Tuhan, kami sedang melihat betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sedang melihat betapa dahsyatnya rencana dan rancangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biar hati kami terus dipenuhi dengan rasa kerinduan, ingin dekat dan melekat dengan-Mu saja. Berkati kami semua pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Supaya firman Tuhan memberkati setiap kami, dan supaya setiap firman disampaikan Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami untuk kami duduk diam di dekat kaki-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan, mengerti isi hati-Mu dan mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya sungguh percaya bahwa setiap orang yang punya kerinduan yang besar dalam hatinya untuk selalu mau dekat dengan Tuhan, dekat dan tinggal dalam hadirat Tuhan, selalu punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, maka ada sesuatu yang sedang berubah di dalam diri orang itu.
Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berbuah pada musimnya. Bulan ini kita semua akan bicara tentang tema fruitful life, hidup yang berbuah. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan manusia seringkali ada dua hal yang paling penting. Tapi yang seringkali yang penting ini kita tidak pernah memikirkannya. Beberapa waktu yang lalu saya sedang menyampaikan firman Tuhan di sebuah acara graduation dari anak-anak junior high, SMP yang sedang lulus. Mereka memasuki jenjang SMA yang sebentar lagi akan masuk ke university dan yang paling dekat dengan kehidupan real mereka yang adalah panggilan hidup mereka itu sendiri. Saya menyampaikan sama seperti pagi hari ini kepada saudara ada dua pertanyaan yang penting. Yang pertama adalah who am I? Siapa saya? Pertanyaan ini berbicara mengenai identitas kita. Dimanapun kondisi saudara hari ini, apakah seperti anak SMP tadi yang mau memasuki masa transisi yang mendekat kepada sebuah panggilan hidup dalam hidup mereka? Ataukah saudara hari ini ada di setiap perjalanan hidup saudara tetapi saudara tidak pernah mengenal siapa diri saudara? Maka pertanyaan ini juga berlaku buat saudara. Who am I? Who are you? Siapa engkau? Dan pertanyaan yang kedua adalah why am I here? Mengapa saya ada di sini? Pertanyaan ini bicara tentang panggilan itu sendiri. Pertanyaan ini bicara tentang tujuan hidup. Tujuan hidup artinya adalah bahwa kalau kita mengenal tujuan itu dan kita mengerjakan tujuan itu dalam hidup kita, maka saudara dan saya dikatakan sedang berbuah. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang kesukaannya merenungkan Taurat dan firman Tuhan, artinya adalah orang ini punya sebuah kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhannya. Mengenal Allah yang menciptakan hidup dia. Maka yang sering kita tidak sadari bahwa ketika kita rindu mengenal Tuhan, detik yang sama semakin kita kenal Tuhan, detik yang sama semakin kita mengenal dan tahu siapa kita. Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan hidup kita. Maka dengan kita mendekatkan diri kepada dia yang menciptakan hidup kita, kita sebenarnya menjadi mengenal siapa kita. Karena siapa kita sangat penting menjadi sebuah modal untuk saudara tahu kenapa saya ada di sini. Siapa kita itu bicara tentang mungkin saudara akan menemukan apa kekuatan saudara dalam hidup saudara. Apa talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan di tangan saudara. Apa yang menjadi panggilan hidup saudara. Pagi hari ini saudara yang mengikuti Following Jesus. Saya percaya ada banyak dari saudara, Tuhan memanggil saudara menjadi seorang entrepreneur, seorang businessman, seorang businesswoman di dunia pekerjaan. Tapi ada orang-orang yang Tuhan panggil sebagai kaum profesional. Saudara bekerja dengan profesional di bidang-bidang saudara. Sangat ahli, sangat kuat, sangat tajam di bidang saudara. Namun juga ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil mengurus keluarga mereka. Katakanlah ibu rumah tangga, itu juga sebuah panggilan hidup dari Tuhan. Ada orang-orang yang secara full time dipanggil sebagai hamba Tuhan. Itu juga panggilan hidup. Apapun bidang saudara hari ini, engkau bisa menjadi seorang dokter, engkau mungkin seorang perwira, engkau seorang polisi, engkau seorang ASN, dan lain sebagainya. Engkau seorang businessman yang sangat berpengaruh di kota, di tempat di mana saudara berada dan berpengaruh atas bangsa itu adalah panggilan saudara. Dengan menemukan kekuatan saudara, saudara bisa mengerti identitas saudara. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah hati-hati untuk tidak membandingkan diri kita atau identitas kita dengan orang lain. Karena Tuhan memanggil saudara dan saya sangat spesifik dan unik. Kita perlu tahu panggilan kita supaya kita bisa berjalan kepada tujuan dan menjadi berbuah dalam hidup ini. Ketika kita telah mengenal, maka yang kedua adalah pertanyaan, why am I here? Mengapa saya ada di sini?
Artinya saudara dan saya perlu mengenal panggilan hidup itu. Dengan kekuatan yang saya punya, dengan talenta yang saya punya, saya tahu artinya Tuhan sedang memanggil saya ada di jalur yang ini. Mungkin jalur yang satunya bukan panggilan saudara. Dan jangan lihat jalur yang lain. Jangan bandingkan dengan jalur saudara. Hidup yang berbuah adalah hidup yang mengerjakan panggilan hidup. Saudara perlu tekun. Saudara perlu setia, terus kerjakan dan terus kerjakan. Saudara nggak perlu membandingkan dengan yang lain. Saya berikan contoh. Kalau seekor burung Raja Wali tahu jelas bahwa dia adalah burung Raja Wali, maka dia mengenal kekuatannya. Dia punya 2 kepak sayap yang mampu terbang mengatasi badai. Dia nggak akan berpikir bahwa dia adalah merpati. Yang kalau ada badai yang sangat besar maka dia menjadi takut. Dia perlu tahu kekuatannya dan terus maju, tekun mengerjakannya. Maju terus, maka dia akan melihat kekuatan yang Tuhan siapkan di dalam kepakan sayapnya mampu melintasi badai. Kalau burung Raja Wali gak perlu melihat kepada sang gajah yang ada di sebelahnya. Kenapa gajah itu punya hidung yang panjang? Enak ya, hidungnya bisa untuk pegang-pegang, ambil barang dan lain sebagainya. Kenapa gajah itu punya tubuh yang besar? Kenapa aku gak bisa punya tubuh yang besar? Gak perlu bandingkan identitas sendiri saudara dengan yang ada di sebelah saudara. Karena Tuhan memanggil saudara spesifik. Jadilah Raja Wali yang kuat. Dengan demikian saudara mengerjakan panggilan saudara. Namun demikian ketika kita mengerjakan panggilan kita dalam hidup kita gak hanya bisa bermodalkan kepandaian dan kehebatan cara kita berpikir untuk memikirkan semua hal yang akan kita kerjakan. Saudara dan saya perlu yang namanya hikmat Tuhan untuk menuntun kita semua berjalan dan mengerjakan panggilan itu dan terus berbuah pada musimnya. Mintalah hikmat Tuhan supaya hikmat itu selalu menuntun langkah kaki kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Saya mau memberikan contoh sebuah komparasi perbedaan antara orang yang mengandalkan kepintaran atau kepandaiannya dengan orang yang mengandalkan hikmat. Orang yang pintar tahu apa yang dia inginkan. Tapi orang yang berhikmat tahu apa yang dia tidak perlukan. Orang yang pintar atau orang yang pandai akan berusaha menggunakan setiap kesempatan dan kecepatan dalam membangun sesuatu. Hati-hati karena firman Tuhan ngomong bahwa kemenangan dalam sebuah pertandingan bukan kepada dia yang cepat. Perhatikan ini, tetapi orang yang berhikmat mengandalkan Tuhan untuk terus fokus kepada kekuatannya, bukan kepada yang bukan kekuatannya. Dan mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara perlu punya hikmat yang dari Tuhan. Supaya saudara menjadi fokus kepada kekuatan saudara dan terus kerjakan. Terus tempa di area itu, terus tempa. Maka engkau akan melihat bahwa panggilan Tuhan itu akan menjadikan saudara sebagai seorang yang bersinar terang. Itu artinya saudara sedang berbuah dalam kehidupan saudara. Mazmur tadi yang kita baca ayat yang ketiga berkata begini. Orang yang berbuah tadi ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa arti pada musimnya? Adalah ketika saudara mengenal identitas kita pribadi. Setelah kita mengenal, kita tahu tujuan kita apa, kita terus mengerjakannya. Itu artinya kita sedang berbuah pada musimnya. Lalu dilanjutkan begini, dan yang tidak layu daunnya. Kemudian ini yang luar biasa. Orang yang fokus kepada kekuatannya bersama dengan Tuhan. Ini yang akan terjadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pagi hari ini mari kita lihat diri kita. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Milikilah kerinduan yang terus mau dekat sama Tuhan. Merindukan Dia. Supaya engkau lebih mengenal identitas siapa engkau. Who am I? Who are you? Why am I here? Seperti Mike ini. Kalau dia ngomong, aku gak suka jadi Mike. Karena setiap kali aku menjadi Mike, aku selalu kena bau mulutnya orang. Kalau dia menghindar, tidak tahu identitasnya, dia nggak tahu tujuannya, dia nggak tahu fungsinya. Maka Mike ini tidak akan pernah berfungsi karena dia nggak tahu identitasnya. Kalau Mike ini tidak berfungsi, saudara tidak bisa mendengar suara saya. Dan kalau suara saya dan suara teman-teman semua di tempat ini tidak bisa masuk di dalam following Jesus, maka ada banyak orang kehilangan kesempatan menyembah Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, dibangkitkan hidupnya, dipulihkan. Perhatikan bahwa ketika Mike ini mengenal identitasnya, dia mengerjakan tujuannya, dia sedang berbuah. Siapa yang mengecap buahnya? Orang-orang yang ada di sekitar.
Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi mari kita menghampiri hadirat Tuhan sekali lagi. Hanya Yes, God. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pagi hari ini kami berdoa, biar kebenaran firman Tuhan berbicara kepada setiap masing-masing pribadi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami semakin mengerti dan mengenal siapa kami di hadapan-Mu. Karena dengan kami mengenal identitas kami di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan, Tuhan sedang memberikan sebuah tujuan dalam kehidupan kami. Untuk kami mengerjakannya. Itulah panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan setiap cara-cara kami yang lama. Mungkin kami seringkali membandingkan diri kami dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi biar Tuhan Kau berikan kami hikmat. Karena kami tahu ketika kami takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan ada pada kami. Untuk menolong dan menuntun kami. Untuk kami melihat apa yang menjadi kekuatan kami. Talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami terus tekun mengerjakannya dan mengerjakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu ketika kami sedang mengerjakan itu, kami sedang berbuah bagi-Mu Tuhan. Jadikan kami terang di dunia ini. Jadikan kami garam yang memberi warna dalam dunia ini. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Engkau Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih Pastor Eric untuk powerful message. Sepanjang bulan ini mari kita hidup bukan seperti cara kita ngelihat diri kita, tapi seperti cara Tuhan mengenal siapa Anda sebenarnya. God bless you all, saya tahu sangat diberkati. Jika Anda diberkati, please like dan juga tambahkan komentar-komentar yang memperkaya semuanya ini. Dan suara Tuhan pada hari ini. Dan juga jika Anda belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga bagikan ini pada teman-teman yang perlu mengenal siapa diri mereka benar-benar di dalam Tuhan. God bless you. Sampai jumpa di Following Jesus yang akan datang. Love you. Bye.